Itu tahu beasiswa Bank Indonesia itu dari mana sih, Kak? Jadi awalnya itu ada setiap mau buka pendaftaran itu kan pastinya dari masing-masing fakultas itu Ada nggak sih Kak pesan buat mahasiswa agribisnis? kita harus fokus pada tujuan itu dan bagaimana cara kita untuk meraih tujuan itu. Jangan membandingkan diri dengan proses orang lain karena timelinenya juga pasti beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Agribisnis, selamat datang di PONIS, Podcast Agribisnis. PONIS ini adalah program kerja dari bidang eksternal HMPS Agribisnis yang membahas cerita, pengalaman, dan inspirasi seputar dunia agribisnis. Bersama saya Galih. Dan saya Zahra. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Hari ini kita bakal ngobrol ringan, tapi tetap berkualitas bareng mahasiswa agribisnis yang punya cerita menarik dan inspiratif. Betul banget nih, di episode ini kita kedatangan tamu yang spesial, mahasiswa agribisnis yang juga merupakan penerima beasiswa Bank Indonesia. Oke, langsung aja kita sapa nggak sih, Li? Halo Kak, Halo Kak, selamat datang di Podcast Agribisnis. Halo, selamat datang kembali. Nah, sebelum masuk sesi pertanyaan nih Kak, boleh bisa kakaknya kenalan dulu Kak, untuk Oke. teman-teman penonton juga. Oke, selamat datang teman-teman semua. Terima kasih sebelumnya kepada HMPS Agribisnis yang sudah mengundang saya untuk program PONIS ini sendiri. Pertama, perkenalkan, nama saya Nur Faiko Izati. Saya angkatan Agribisnis angkatan 2022A. Saya mengampu pendidikan S1 Agribisnis di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Halo Kak Faiko, salam kenal Kak. Halo, salam kenal Zahra. Sekarang kegiatannya kalau di kampus itu ngapain aja ya Kak? Atau bahkan udah nggak kampus lagi nih, soalnya kan udah semester akhir kan, jadi udah sedikit matkul yang diambil. Untuk kegiatan saat ini kebetulan pakai saya atau aku ya. Kebetulan saya mengikuti magang di perpustakaan UMP. Jadi dari semester 5 kemarin itu terhitung sudah mengikuti magang di perpustakaan pada staf administrasi. Untuk saat ini kegiatannya paling mengurus berkas-berkas wisuda ya teman-teman, karena alhamdulillah tugas akhir sudah selesai dan sekarang tinggal mengumpulkan berkas-berkas untuk persyaratan wisuda gitu. Kegiatannya yang sendiri itu paling setiap harinya itu karena masih kontrak magang sampai bulan Maret nanti itu kegiatannya kalau Senin sampai Jumat di weekdays itu ya udah jelas pasti magang ya. Kebetulan diamanahi sebagai staf administrasi di lantai 1 perpustakaan UMP Pusat gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, alasan awal Kak Faiko memilih jurusan agribisnis itu kenapa Kak? Untuk alasan awalnya itu sejujurnya memang pilihan ayah ya, karena dari awal itu orang tua itu menginginkan anaknya itu mengikuti jurusan sesuai dengan yang pendapat dari ayah itu sendiri. Jadi saat memilih jurusan, dan kebetulan waktu itu terakhir pendaftaran yang masih dibuka itu ada di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dan akhirnya memilih untuk program studi agribisnis ini sendiri. Jadi pilihan orang tua. Oh, kalau sebelum dari UMP nih Kak, ada kampus-kampus lain yang dulu didaftar gitu? Apa ada gitu? Ada untuk kebetulan saya sebenarnya sudah lulus di Universitas Siliwangi jurusan Kesehatan Masyarakat, tetapi saat itu memang dari orang tua sendiri baik ayah atau ibu lebih setuju untuk mengambil jurusan pertanian, dan alhamdulillah mungkin memang sudah takdir dan ketetapan dari Allah ya. Jadi alhamdulillahnya di sini juga lancar dan bisa selesai ya mungkin 7 semester ini gitu. Jadi nggak menyesal sudah memilih program studi agribisnis, meskipun memang dari awalnya itu ditentukan oleh orang tua sendiri. Kak Faiko kan di UMP ini dapat beasiswa Bank Indonesia Kak. Awalnya itu tahu beasiswa Bank Indonesia itu dari mana sih Kak? Jadi awalnya itu ada setiap mau buka pendaftaran itu kan pastinya dari masing-masing fakultas itu
kayak announcement tentang ada nih pendaftaran beasiswa yang bakal dibuka gitu kan. Waktu itu tahu di papan informasi yang ada di TU. Terus kebetulan kan karena ada kakak tingkat yang memang penerima beasiswa Bank Indonesia juga termasuk dari anggota HMPS dulunya, yaitu ada Mbak Reni, Mbak Salu, dan Mbak Atika. Jadi dari situ langsung cari tahu informasinya melalui sosial media. Yang waktu itu tuh kebetulan keinginan untuk mendaftar beasiswa Bank Indonesia itu sudah dari maba gitu. Jadi memang mengumpulkan dan mempersiapkannya sudah dari jauh-jauh sebelum pembukaan pendaftaran, karena kan beasiswa Bank Indonesia itu sendiri kan merupakan beasiswa yang dapat didaftar oleh mahasiswa atau mahasiswa yang sudah menempuh 80 SKS. Otomatis kita bisa daftar di semester 4 naik ke 5 gitu, karena pendaftarannya itu biasanya di awal tahun sekitar bulan Januari atau Februari gitu. Untuk infonya tentunya dari sosial media dan beberapa kakak tingkat yang memang menerima beasiswa Bank Indonesia itu. Kalau buat proses alur pendaftarannya itu gimana, Kak? Ada banyak syarat-syaratnya gitu? Untuk alurnya, kalau kalian nggak mau ketinggalan boleh follow IG Kemahasiswaan UMP, IG Bank Indonesia Purwokerto, dan ini nggak promosi ya, tapi boleh kalian kalau mau follow. Jadi persyaratannya cukup nggak terlalu panjang, cuma memang agak banyak ya. Soalnya yang pertama itu kita harus melewati syarat administrasi terlebih dahulu, di mana kita mendaftarkan formulir itu ke fakultas terlebih dahulu, lalu nanti ada seleksi di fakultas dan nantinya disetorkan di BKA gitu. Jadi setiap pembukaan pendaftaran itu biasanya kita ada seleksi di fakultas juga, lalu nanti ada di seleksi universitas yang sampai akhirnya nanti keterima itu sekitar, yang biasanya kan yang mendaftar tuh sampai ratusan gitu. Nanti yang lolos sampai tahap masuk ke tahap wawancara itu biasanya diambil 75. Nah, nanti dari 75 itu sendiri untuk kebetulan komisariat UMP itu nanti kuotanya 50. Jadi kita nanti masuk ke seleksi univ dulu. Nanti setelah seleksi univ yang administrasi, entah itu yang dinilai dari syarat administrasi ya, transkrip nilai, motivation letter, atau yang lainnya, itu nanti kita ada tahap selanjutnya yaitu tahap wawancara. Nah, setelah tahap wawancara itu tahap akhir finalisasi tentang siapa penerima beasiswa Bank Indonesia gitu. Jadi dua sih tahapnya, mungkin ada tahap sendiri di fakultas ya, tapi beberapa memang bisa daftar langsung dan kita akan mengumpulkan formulirnya itu langsung ke BKA gitu. Jadi syarat administrasi sama yang kedua itu tahap wawancara gitu. Boleh dilanjut Kak Zara? Oke. Waktu pengumuman pertama kali dinyatakan lolosnya tuh perasaan Kak Faiko gimana? Pasti seneng banget nggak, Kak? Betul Kak. Iya, seneng banget alhamdulillah, karena mungkin udah nyiapinnya dari jauh-jauh hari tuh kayak lebih terharu. Oh ternyata bisa gitu, bisa lolos, karena waktu awal itu kebetulan syaratnya itu kan melampirkan kalau kita tuh sudah berorganisasi gitu. Jadi waktu itu alhamdulillahnya sudah mengikuti BM di fakultas dan itu menjadi modal utama untuk daftar. Tentunya ada rasa terharu, terus seneng sama bersyukur aja karena bisa jadi bagian dari GENBI, Generasi Bank Indonesia. For your information, GENBI itu merupakan komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia. Singkatannya dari Generasi Bank Indonesia. Nah, pertanyaan selanjutnya Kak, selama proses pendaftaran nih Kak, ada nggak bagian yang paling menantang menurut Kak Faiko? Bagian yang paling menantang itu wawancara sih. Kalau dari kalian kalau wawancara takut nggak? Iya, takut. Iya kan? Gitu. Jadi saat wawancara itu kan gimana kita bisa meyakinkan pewawancara bahwa apa yang kita tulis di resume atau daftar riwayat hidup itu benar gitu. Jadi saat kita wawancara tentunya ada beberapa tipe pewawancara yang mungkin tipenya tuh yang bikin kita deg-degan nih kayak gini. Ini wawancara bukan nih? Bukan ya? Oke, jadi ada yang kadang tipe pewawancara yang bikin kita gemeter, kayak tipenya tuh dia langsung kayak dar-dedor gitu tanyanya, nggak ada yang basa-basi atau apapun itu. Jadi waktu itu yang paling menantang emang tentunya wawancara ya. Jadi waktu wawancara itu kan
Pertama itu wawancaranya memang langsung dari pihak BI dan dari pihak kemahasiswaan, baik dari UMP, Unsaizu maupun Unsud gitu. Jadi GNB Purwokerto itu mencakup 3 komisariat dan 1 SMK gitu. Alhamdulillah lolos ya Kak. Ya alhamdulillah. Kak Faiko pernah gak sih ngerasa ragu atau minder gitu? Terus biasanya kalau buat ngatasin perasaan itu tuh gimana? Kalau ragu atau insecure gitu pasti ada ya, karena itu sangat manusiawi. Untuk ngatasinya, kalau dari saya sendiri itu biasanya berhenti membandingkan proses diri saya sendiri dengan orang lain, dimana kadang kita tuh tahu, kalau mungkin kalian sering dengar, setiap orang itu punya prosesnya masing-masing. Jadi saat kita ngerasa ragu atau ngerasa insecure tuh paling oh ya udah nggak apa-apa kalau memang mereka bisa lebih dulu dari kita, atau nanti kita ada gitu, ada waktunya untuk kita sendiri gitu. Jadi solusinya paling berhenti membandingkan. Jadi kayak kita fokus sama proses yang ada di hidup kita sendiri, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan juga nggak apa-apa. Tapi yang penting ada setiap hari progresnya gitu. Sedikit-sedikit juga nggak apa-apa, tapi kita tahu ternyata kita setiap hari berprogres nih gitu kan. Nggak harus besar, nggak harus langsung, tetapi kita harus bisa apresiasi ya, kecil juga nggak apa-apa gitu. Yang penting ada setiap hari progres yang kita lakuin gitu. Baik, terima kasih, itu kata-kata hari ini teman-teman. Oke, boleh Faiko 2026. Betul. Nah, selanjutnya nih Kak, menurut Kak Faiko satu hal yang penting bikin Kak Faiko yakin akan lolos beasiswa itu apa Kak? Yakin ya, tapi sebelumnya emang nggak yakin sih, nggak yakin bisa lolos. Jadi waktu itu tuh karena kalau yang seleksi pertama, karena kebetulan aku 2 periode ya, alhamdulillah. Seleksi pertama itu lumayan ya, karena saingannya tuh lumayan banyak, teman kelas banyak yang daftar ini itu. Terus kayak apalagi dari pertanian itu kuotanya sedikit, banyaknya tuh dari FEB karena memang kan linear dengan Bank Indonesia ya. Jadi untuk kuota dari jurusan pertanian atau fakultas pertanian itu lumayan cukup sedikit lah gitu. Jadi waktu itu yakinnya tuh setelah bisa sampai tahap wawancara sih. Dari situ baru ternyata dari administrasi aku bisa, berarti aku harus maksimalin nanti saat wawancara gitu. Jadi sebelumnya belum yakin, tapi waktu udah sampai tahap mau wawancara itu udah yakin gitu. Keren. Ya. Selama Kak Faiko jadi penerima Bank Indonesia itu, kegiatan apa aja sih yang udah diikutin Kak? Mesti banyak banget gak sih Kak? Iya lumayan ya, soalnya dari beasiswa Bank Indonesia ini sendiri kan itu udah tentunya ada organisasinya, yaitu GNB ya. Jadi GNB itu setiap bulannya ada kegiatan yang memang wajib kita laksanakan. Contohnya ada program kerja sama kayak HMPS. Jadi ada bidang-bidangnya. Di GNB itu sendiri ada 5 bidang. Yang pertama ada pendidikan, kesehatan, ekonomi, lalu ada BPH, terus satu lagi itu dari Medex. Jadi dari setiap bidang itu ada anggotanya dan ada program kerjanya. Untuk kegiatannya yang diikutin paling tentunya program kerja dari GNB itu sendiri. Terus ada dari Bank Indonesia itu nggak cuma ngasih kita bantuan finansial, tapi mereka memberikan binaan atau pembinaan terkait tentang proses kita untuk mengembangkan diri. Waktu kemarin belum lama ini di bulan Oktober itu ikut kegiatan sertifikasi by BNSP untuk fokusnya itu di Microsoft Office terakhir itu. Nah, dari semua kegiatan itu nih Kak, yang udah Kakak lakuin itu mana yang paling berkesan Kak? Yang paling berkesan kalau emang ada anggota GNB yang lihat, yang paling berkesan itu kegiatan GNB Mengabdi. GNB Mengabdi itu dilaksanakan di Cilongok di Desa Pagar Aji. Jadi itu kegiatannya 1 bulan full. Jadi kegiatan setiap minggunya itu dari perwakilan setiap bidang. Kayak semisal minggu pertama itu ada kegiatan di bidang pendidikan yang berkaitan tentunya tentang pendidikan, gimana kita ada program kerja GNB Mengajar. Itu tuh kita fokusnya mengajar ke audiens yang emang targetnya tuh dari program kerja itu sendiri. Jadi tiap minggunya ada kegiatannya. Jadi dari situ tuh
berkesan banget karena mungkin lama ya 1 bulan. Jadi yang paling berkesan tuh saat ya mungkin capek-capek ya. Kalian pasti tahu lah kalau kalau program kerja kalau ada proker tentunya pasti capek. Tapi itu sangat berkesan karena kita dapat berkembang dari situ, terus menumbuhkan sikap empati satu sama lain. Apalagi kalau kerjanya banyak orang ya. Kalau banyak orang kan pasti banyak pikiran nih, banyak ini itu pendapat ini itu, tapi kita harus nyatuin satu nih biar fokus gitu. Kalau Genbi tuh kegiatannya tuh ngapain aja Kak? Seru atau Seru. Kegiatannya apa ya Pak? Kalau tahun lalu di 2024 itu kegiatannya kami fokus karena kita sebagai frontliner dari Bank Indonesia, tentunya program kerja yang kita jalankan itu linear gitu ya istilahnya, sejalan dengan apa yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia tentunya di Purwokerto. Kegiatannya itu paling sama sih kayak organisasi-organisasi lain. Tentunya kita ada program kerja yang memang setiap bidang itu harus ada program kerja. Kalau dari pendidikan ya paling kita fokus mengajar. Selain itu kita juga memberikan apa ya, seperti knowledge terkait tentang apa itu Bank Indonesia sih kepada masyarakat ataupun teman-teman yang mungkin sekarang ada di sini gitu kan. Jadi kita sebagai apa ya, frontliner dari Bank Indonesia cuma sebatas menyampaikan gitu, tapi melalui program kerja yang ada. Jadi program kerjanya sama kayak organisasi lain, tapi setiap bidang itu berbeda. Gitu. Nah, mau tanya nih Kak, di Bank Beasiswa Indonesia ini, penerimanya itu harus ya diwajibkan mengikuti organisasi di luar yang tadi Gempi itu nggak Pak? Oh, kalau itu maksudnya ini setiap anggota wajib mengikuti atau gimana? Nah, kalau yang Gempi itu kan diwajibkan ya? Ya, betul. Nah, di luar itu apakah diwajibkan untuk mengikuti organisasi lain? Oh, untuk organisasi lain itu mungkin kalau di Genbi itu sendiri karena kita sebagai komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia tentunya kita harus mengikuti program kerja yang ada di Genbi ya. Pasti prioritasin yang ada di Genbi dulu. Tapi kalau untuk yang di luar, mungkin kalau di luar itu mungkin syarat untuk ikut Genbi gitu loh. Jadi kita harus ada pengalaman organisasi nih. Meskipun banyak beberapa yang menyampaikan itu nggak terlalu nggak terlalu jadi patokan bahwa kita kalau mau ikut atau ikut seleksi beasiswa Bank Indonesia harus berorganisasi. Cuma kalau bisa kan namanya juga organisasi, seenggaknya kita harus paham nih nanti saat kita masuk ke organisasi tersebut kita harus ngapain. Jadi kalau memang sudah ada basicnya di organisasi, tentunya kita tahu apa yang bakal kita lakuin nih di organisasi ini gitu. Nah, untuk masuk ke sesi 5 ini Kak, yaitu agribisnis dan masa depan. Nah, sebagai mahasiswa agribisnis, bagaimana pandangan Kak Faiko soal peran agribisnis untuk masa depan Indonesia nih Kak? Untuk peran agribisnis sangat penting ya, terkait kalau kita kan agribisnis itu kan berarti dari hulu sampai hilir, dimana kita tuh dari input sampai nantinya jadi output itu peran yang saat ini menurut saya sendiri itu sebagai penopang untuk ketahanan pangan masyarakat, dan dimana agribisnis itu mengajarkan kita untuk dapat membantu meningkatkan pendapatan yang ada masyarakat terutama pada petani gitu. Kalau menurut saya paling itu saat ini. buat kedepannya nih Kak? Kak Faikon kan kayak punya rencana atau cita-cita apa gitu nggak setelah lulus? Atau mau langsung kerja atau lanjut kemana Kak? Untuk cita-cita setelah lulus ini, alhamdulillah karena udah selesai dan tinggal ngurus pemberkasan wisuda, paling mau langsung kerja sih niatnya, mau langsung kerja. Minta doanya dari teman-teman semuanya. Semoga dilancarkan. Untuk niat selanjutnya itu saat ini baru mau daftar kerja sih, karena kebetulan memang buru-buru buat selesai itu karena pengen kerja gitu. Mungkin bisa diminum dulu Kak kalau haus. Boleh, terima kasih ya. Kalian haus juga nggak? Boleh minum. Ini nggak di endorse ya, jadi dilepas. Tuh. Semoga sponsor bisa ya join. Sponsor masuk ya, sponsor. Nah,
Ada nggak sih Kak pesan buat mahasiswa agribisnis atau mahasiswa lain yang ingin berkembang dan berprestasi Kak? Pesan ya. Pesan betul. Pesan mungkin itu untuk diri saya sendiri juga. Jangan, pokoknya saat kita punya tujuan itu kita harus fokus pada tujuan itu dan bagaimana cara kita untuk meraih tujuan itu. Entah itu kita lihat dari usaha, ikhtiar kita ataupun dari yang lainnya. Intinya fokus sama apa yang mau dikejar. Tentunya jangan lupa kita restu orang tua, berdoa dan yang lainnya gitu. Jadi fokus sama apa yang sudah kita usahakan dan kalau bisa jangan membandingkan diri dengan proses orang lain karena timelinenya juga pasti beda gitu. Boleh nggak Kak kasih satu tips sederhana tapi penting menurut Kak Faiko buat biar mahasiswa tuh bisa maksimal gitu loh dalam perkuliahan? Tips sederhana ya, harus bisa manage waktu gitu. Jadi tips sederhananya dari saya sendiri, kita harus bisa manage waktu karena semua orang punya waktu 24 jam, semua orang punya waktu yang sama, tapi nggak semua orang bisa memaksimalkan waktu itu dengan baik gitu. Wah, menarik sekali ya teman-teman cerita dan pengalaman dari Kak Faiko. Dari awal proses sampai manfaat yang dirasakan. Kelihatan banget ya kalau beasiswa Bank Indonesia ini bukan cuma soal bantuan dana, tapi juga proses pengembangan diri. Terima kasih banyak Kak Faiko sudah berbagi cerita dan Ponis podcast agribisnis di kali ini. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali kepada ini HMPS ya, HMPS Agribisnis yang sudah mengundang saya untuk mengisi di Ponis episode kali ini. Terima kasih semuanya. Nah, bener banget ya Kak. Semoga obrolan hari ini menjadi motivasi dan inspirasi buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan podcast kali ini. Nah, jangan lupa like, comment, and share agar tidak ketinggalan episode-episode yang menarik lainnya. Dan dukung terus podcast HMPS Agribisnis. Saya Gali. Dan saya Zahra. Pamit undur diri. Tetap semangat berproses dan berkarya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.